Oke, jadi konsep pewarisan ya salah satu kemampuan atau fitur yang menarik di dalam paradigma pemrograman berorientasi objek ya. Biasanya dikenal dengan pewarisan atau inheritance ya. Jadi melalui fitur ini kita dapat membuat kelas baru yang memiliki karakteristik mirip dengan yang lainnya ya. Dikatakan mirip ya karena dapat memiliki atribut dan metode yang sama dengan kelas yang lain. Selain itu, pada kelas yang baru ini dapat kita tambahkan atribut dan metode khusus yang tidak dimiliki oleh kelas yang lainnya ya. Langsung aja kita contoh ya, studi kasus ya. Jadi ada di perguruan tinggi terdapat 2 jenis pegawai ya. Yang satu tenaga pendidik ya atau dosen dan tenaga kependidikan yang non dosen ya. Ya contoh ya. Nah, secara umum ya, atribut data yang dimiliki oleh setiap pegawai di perguruan tinggi itu ya sama ya. Dia punya atribut ya, ID pegawai ya, nama pegawai, kemudian golongan ya. Nah, golongan ya, ada 1 ada 2 ya. Kemudian tanggal lahir ya. Ini yang atribut yang sama yang umum ya. Kemudian adapun ya untuk pegawai dosen ada atribut tambahan NIDN ya, nomor induk dosen nasional ya. Jadi secara umum ya pegawai yang ada di PTX tersebut ya akan menerima gaji pokok yang sama perhitungannya dengan ketentuan ya. Golongan 1 ya berusia kurang dari 40 tahun, golongan 1 ya 40 tahun ke atas segini ya, 40 kurang dari 40 segini ya. Kemudian kurang dari berusia golongan 2 ya sama 40 tahun ke atas dan 40 tahun ke bawah. Golongan ada 2, ada 1 dan 2 ya. Nah, kalau kemudian selain gaji pokok ya, setiap pegawai juga mendapatkan tunjangan pegawai yang besarnya dibedakan. Kalau dosen tunjangannya gaji pokoknya sekitar 500, kalau non dosen 1 juta ya. Kemudian ditambah lagi khusus untuk dosen terdapat tunjangan fungsional yang besarnya tergantung usianya ya. Dari 40 ya. Kemudian di sini dapatnya sekitar sini, kalau lebih dari 40 dapat 2 juta ya. Sehingga berdasarkan beberapa komponen gaji di atas, total gaji yang diterima oleh setiap jenis pegawai adalah kalau dosen total gaji pokok, tambah tunjangan pegawai, tambah tunjangan fungsional. Kalau non dosen ya hanya gaji pokok dan tunjangan pegawai aja, tunjangan fungsionalnya tidak ada ya. Nah itu ya studi kasusnya ya. Jadi kita coba membuat program ya menggunakan teknik turunan ya. Oke, kalau kita lihat ini ya kelas diagramnya itu ya, kelasnya itu seperti ini ya. Pegawai ya ada ID pegawai tipenya string, nama tipenya string, golongan tipenya integer, tanggal lahir tipenya date ya. Nah ini. Jadi kita bisa buat kelas baru nih turunan, ada yang dosen, ada yang non dosen ya. Nah seperti ini ya. Kalau dosen tambahin NIDN ya. Kemudian nanti usia dihitung dari tanggal lahir dibandingkan dengan tanggal sekarang ya. Seperti ini ya tampilannya ya. Ini kelas diagram nih. Ya. Jadi seperti ini nanti Anda baca aja ya. Ini bisa dilihat ya. Oke. Nah sekarang saatnya kita mempraktekannya di NetBeans ya. Jangan lupa Anda buka NetBeans. Nah, oke ya. Oke, kita buat project baru ya. Namanya ini kelas apa sih? Bentar. Namanya oke. Wah belum ada ya. Oh ini kelas ini ya 34A2. Kita buat project baru ya, file new project. Nah ini ya Java ini, kemudian next ya. Program name-nya kita kasih nama F3A2 inheritance. Nah, 32 bisa lah
inheritance. Nah, gitu ya. Create main-nya jangan centang ya, ini dikosongkan saja. Oke ya, ini kita buat finish. Nah, oke, ini sini kita sudah ada F2 inheritance ya. Berikutnya ya, kita buat nih kelas pegawai ya. Nah, kelas pegawai ini berarti nama filenya nih ya. Nah, ini kelas pegawai kita kasih copy ya. Kemudian masuk ke sini. Nah, dari sini ya. Nah, dari sini. Dari nama projectnya kita klik kanan, kemudian new file, new Java class. Oke, kasih nama itu tadi. Pegawai. Oke, kemudian klik finish. Nah, ini keluar nih kelas pegawai ya. Ini boleh Anda hapus atasnya nih ya. Nah, kalau autornya boleh nggak usah lah ya. Oke ya, nah ini ada import Java time ya. Ini untuk apa? Untuk mengimport tanggal tadi ya. Ini mesti dibikin ya. Oke, ini boleh kita copy ya. Sampai habis di sini ya. Nah, gitu ya. Ini kita copy ya. Ini bisa kita timpa ini ya. Flash. Dah. Oke ya, ini sudah jadi Java class. Ini kalau dijalankan juga belum bisa nih. Coba kita lihat, klik kanan, run file ya. Tuh, tidak ada main method. Oke, apa ya? Ini kalau tidak rapi, boleh Anda klik source, kemudian format sini ya. Nanti akan rapi sendiri ininya ya. Oke ya, ini ada apa? Kalau di print pegawai, dicetak ID pegawai, nama pegawai, golongan, tanggal lahir, gaji pokok. Oke ya, sip. Nah, kemudian berikutnya kita lihat ya, nih ya, ini dibaca aja nanti ya. Kemudian sekarang buat lagi file baru namanya dosen ya. Ini kita buat dosen gitu ya. Sama ini filenya taruh di sini nih ya. Di projectnya ini kemudian klik kanan new Java class, kasih nama dosen. Nah, oke, finish. Nah, ini dosen ya. Nah, sama ya, ini Anda coba copy dulu ya sampai habis ya. Nanti berikutnya kita buat soal yang lebih tambahan ya atributnya ya. Ini boleh Anda hapus ya nama ini. Kemudian tadi kan klik dosen ya, ini kita boleh timpa sama yang tadi gitu ya. Paste, mana paste? Ya sama nih tadi ya. Nah, kalau tadi kan kelas dosen ya, kelas dosen ngambil data dari pegawai. Nah, ini tinggal tambahin extendnya aja nih, ya, extend pegawai ya. Kalau tadi public class dosen doang, ini tambahin extend pegawai ya. Berarti ini kelas dosen adalah turunan dari pegawai. Oke ya. Ini tampilannya seperti ini. Kalau di print pegawai ya. Oke, berikutnya kita lihat lagi ya. Mana dia? Oke. Kelas non dosen. Nah, berarti buat file baru namanya non dosen. Nah, ini nih ya. Oke. Copy ya, kelas baru sama taruh di sini ya, klik new Java class ya. Klik sini non dosen ya, klik finish. Nah, ini non dosen ya. Biasanya non dosen juga ini ya, dia turunan dari pegawai. Maka kita lihat sini ya, non dosen ditambahin sini jadi extend pegawai. Oke, ini kita copy lagi ya. Nah, sampai dengan sini habis nih. Nah ya, ini copy ya, berarti ini diganti ya, tambahin extend ya. Mana dia? Nah ya, non pegawai juga nih ya, turunan dari pegawai ya. Ini boleh Anda hapus atasnya ya. Nah, kasih nama Anda aja sini ya. Oke, lihat lagi kita buat sekarang saatnya ini kita membuat tadi main kelas supaya bisa dijalankan ya. Ini sama nih, tinggal lihat aja sini public class, ini main project. Ini bolehlah di copy ya nama filenya. Nah, ini taruh di sini ya, klik kanan new Java class ya, kasih nama ini project siakat. Nah, ini ada
sini main kelasnya nih tuh ya, ada mainnya ya, supaya ini nanti pegawai 1 langsung diisi sini ya. Nah ini ya. Kemudian pegawai 2 dosen ini ya, ini tanggal lahirnya diganti aja 2019 di bawah berapa ya? Di bawah 40 ya. Oke ya, ini public class ya, boleh ini kita ganti copy juga ya. Sampai di sini ya. Oke. Kita copy. Nah, ini filenya di sini. Paste mana? Nah, oke, ini boleh dihapus atasnya ya. Nah. Oke ya, ini kalau pegawai atau non dosen nih, dosen kalau diklik dijalankan ya, nah, dia nggak mau tuh ya. Nah, non dosen juga nih dijalankan juga nggak mau juga tuh. Pegawai juga nih ya dijalankan nggak mau juga. Kenapa? Karena di sini dia tidak ada mainnya sini ya publiknya. Coba lihat non dosen tuh nggak ada ya, nggak ada untuk menjalankannya tuh. Nah, jadi ini pegawai 1 ya isinya itu ini ya, pegawai 2 isinya ini. Nah, pegawai 3 nih ya, P3 ya non dosen gitu ya. Dia nggak ada tadi NIDN-nya tuh ya. Oke ya. Berikutnya sekarang kita jalankan yang ini nih, yang project siakat ini. Nah, ini baru bisa jalankan, klik kanan run file. Oke tuh ya, ini kalau kita lihat tuh. Keluar ya. Ini ya konsep pewarisan. Oke ya. Seperti ini. Konsep pewarisan. Oke, kita mudah ya konsep pewarisan. Jadi programnya itu dari pegawai ya, nanti yang lain tuh dosen dan non dosen itu adalah turunannya ya. Oke, kita stop dulu. Kemudian kita